Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elvira Ledia Dita Yomi, NIM 114230037 dari PUK 12. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan saluran terbuka menggunakan aplikasi AutoCAD. Nah, yang pertama ini adalah tampilan dari aplikasi AutoCAD. Lalu kita pencet Begin New ini untuk membuka area drawingnya nanti. Nah, setelah itu, jadi yang pertama kita lakukan, kita ketik units untuk mengubah tingkat presisinya. Ini dua angka di belakang koma, lalu unit to scale-nya tuh kita ubah ke meters. Terus kita pencet OK, lalu kita hidupin RCO-nya, lalu kita buat snap kursornya itu, kita checklist yang midpoint sama yang near sini, lalu setelah itu kita keluarkan properti ini untuk memudahkan kerjaan kita nanti. Setelah itu, kita masuk ke line ini. Nah, fungsi kita menghidupkan RCO tadi, biar bentuk garis kita nanti presisi secara vertikal dan horizontalnya nanti. Setelah itu kita klik, langsung kita ketik 11,6 untuk panjangnya. Habis itu kita escape untuk membatalkan komennya. Lalu panjang bawahnya sebesar, lalu tinggi salurannya sebesar 3,8. Kita cari dari midpointnya yang ada di bentuk segitiga ini ke bawah sebesar 3,8 cm. Habis itu kita escape juga. Lalu panjang bawah salurannya sebesar 4,4. Lalu kita bagi dua. Jadi setiap sisi ke kanannya itu 2,2, ke sampingnya 2,2 juga. Setiap Nah, setelah itu kita ubah ini menjadi residual cursor to specific angle agar garisnya bisa terbentuk sudut. Jadi kita buat sudut dari titik sini ke sebelah titik yang atas ini. Lalu kita buat lagi yang satunya dari titik yang bawah ke titik yang atas. Nah, lalu kita buat garis 1 cm dari midpoint yang atas ke bawah. Ini. Jadi, karena tadi bentuknya miring, kita jangan lupa hidupin RCO-nya. Ke bawah sebesar 1 cm. Lalu kita buat garis ke sampingnya itu juga. Kita skip. Kita buat juga garis ke sebelahnya. Sama. Lalu kita buat lagi garis ke bawahnya sebesar 0,5. Lalu ke sampingnya juga. Jadi fungsi garis ini nanti sebagai garis membantu dalam membuat bentuk air. Setelah itu, kita masuk ke kita buat draw ini menggunakan si spline CV untuk membuat si airnya. Kita mulai dari titik awal, lalu kita sambungkan bergaris-garisnya dari awal sampai akhir. Kita pastikan garis di ujung-ujungnya ini sudah menutup semua. Setelah itu kita hapus garis bantunya menggunakan trim. Nah, setelah itu kita akan membuat offset. Nah, yang kita pakai adalah si polyline ini. Jadi kita menyambungkan titik-titiknya. Selain polyline, kita bisa menggunakan si join. Nah, setelah itu kita pencet ini, bagian offset. Ini sebesar 0,2. Setelah itu, kita buat garis bantu ini untuk menutup. Lalu kita potong bagian-bagian yang nggak kita perluin.
Jadi setelah terbentuk offset, kita akan memotong bagian yang atas ini karena kita akan membuat saluran terbukanya. Jadi kita menggunakan ini, trim, untuk memotong bagian yang nggak kita perlu. Nah, jadi sudah terbentuk seperti ini. Lalu kita bakal mewarnain si air sama betonnya. Nah, untuk airnya kita memilih gradient. Kalau kita klik bagian sini karena ini bagian airnya. Nah, setelah itu kita ubah patternnya ke curve. Lalu warnanya bisa kita atur. Warna air kita ubah. Lalu kita bisa kembali ke home. Kita pilih hedge untuk betonnya. Lalu kita bisa pilih. Ini kita pakai ANSI 31 ini. Kita bisa atur angle-nya ini agar yang di sebelah kanan ini sama sudutnya. Kita ubah ke 45. Lalu untuk ukuran hedge patternnya bisa kita atur. Kita ubah. Ini sudah. Jadi kurang lebih kayak begini. Setelah itu, kita kembali ke home untuk menambahkan dimensi dari saluran drainase ini. Kita klik dari titik yang sini sampai ke endpoint ini. Kita tarik ke atas. Lalu pada bagian property, kita klik ini. Kita klik bagian ini. Lalu kita bisa ubah. Nah, arrow-nya kita ganti ke architectural tick. Yang satunya juga. Untuk arrow size-nya bisa kita ubah. Misal di sini 0,2. Lalu warnanya ini juga bisa diubah. Kita ubah ke warna merah. Jadi di bagian property ini bisa diatur dimensi ini. Nah, text posisinya kita pilih yang center saja. Di sini sudah center. Habis itu kita tambahkan dimensi untuk yang lainnya juga. Kita tambahkan dimensi untuk bagian panjang bawah dari saluran drainase-nya. Lalu juga 3 ini. Terus kita atur. Ini juga ingin menambahkan satuan di bagian teksnya bisa. Ini bisa ditambahkan misal sentimeter, meter. Kita pilih bagian dimensi ini, terus kita atur. Biar sama seperti yang lain. Kita ubah warnanya merah. Terus arrow-nya kita pilih architectural. Arrow size-nya 0,2. Yang satunya juga. Jadi di bagian properti ini, kita bisa memilih mengubah atau menyunting bagian dimensi kita yang kita inginkan. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan keterangan mengenai bagiannya. Kita pertama menggunakan circle. Tadi kita tambahkan line. Kita bisa menambahkan teks. Kita tulis DD. Kita bisa atur posisinya di tengah. Ini ubah, bisa 61. Setelah itu kita tambahkan keterangan di sini, bawah yang menandakan ini merupakan tampak depan. Kita namanya menjadi section tampak depan. Lalu kita tulis skalanya. Skalanya sendiri 1:50. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jika sudah tampak seperti ini, kita langsung masuk ke layout. Nah, kurang lebih gambar kita bakal seperti kayak gini. Kita tap 2 kali untuk menggerak, untuk memindahkan posisi ini jika mau. Bisa di zoom in, di zoom out juga. Jika sudah yakin, kita bisa langsung masuk ke bagian ini, plot.
Nah, kita ubah ini filenya dbg to pdf, lalu ini kita pilih ISO 4, lalu ini kita bakal pilih extend, lalu center to the plot. Nah, kita bisa lihat di sini preview. Kalau ingin lihat hasilnya bakal kayak gimana. Jika sudah, kita klik OK. Kita simpan filenya sesuai yang kita mau. Kayak ini. Sudah. Terima kasih. Jadi selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pembuatan saluran drainase menggunakan aplikasi SketchUp. Nah, ini tampilan awalnya. Kita akan masuk ke bagian ini, simple matters. Nah, di sini ada beberapa bagian. Nah, kita kemudian info. Yang pertama, kita pastikan ini sudah matters terlebih dahulu. Jika sudah, kita close saja. Lalu ada bagian view di sini. Ada tools bar-nya apa, bisa dilihat yang di checklist bagaimana. Jika sudah, bisa kita close. Nah, kita langsung saja buat saluran drainase. Yang pertama, ukurannya panjang atasnya sebesar 5,8. Kita gunakan si tools line ini. Lalu langsung kita klik 5,8. Jika ingin memastikan apakah benar, bisa kita pencet apakah benar. Nah, ini bisa lihat infonya di sebelah kanan ini, sebenarnya 5,8 meter. Setelah itu kita buat tinggi saluran ke bawahnya sebesar 1,9. Kita ambil dari midpoint ini, tulisannya ke bawah sebesar 1,9. Habis itu, kita buat bagian panjang bawahnya sebesar 2,2, maka ke sebelah kiri sebesar 1,1, ke kanan juga sebesar 1,1. Setelah itu kita tarik garis untuk menghubungkan titik yang awal ini, titik akhir ini. Ini ada bagian yang ini bisa dihapus. Jika sudah, kita bisa buat offset. Tapi sebelum itu kita bakal menghapus garis tengah ini untuk membuat offsetnya. Nah, ini sebesar 0,2. Oke, sudah sampai ini. Jadi setelah terbentuk seperti ini, kita bisa tambahkan garis pembantu di mana kita nanti akan membuat, karena kita yang mau kita buat itu saluran terbuka, makanya nanti bakal kita hapus. Nah, seperti ini. Lalu kita buat tinggi dari midpoint bawah ini, karena tinggi kita tadi 1,9, kita tarik dari sini sampai sini, misal besar 1,4, agar si tinggi airnya nanti tidak membludak. Setelah itu kita buat garis ini, kita sambungkan sampai sini, sampai bagian akhirnya. Nah, setelah itu kita juga hapus nih bagian ini, karena kita bukan saluran terbuka. Nah, kayak ini, kurang lebih. Setelah itu kita taruh. Jadi ketika sudah terbentuk, kita bakal push and pull si ini. Ini sebesar 10 meter. Nah, sudah seperti ini. Ini jika ada kayak gini, tinggal tambahkan lainnya aja, biar menutup. Nah, sudah hapus. Nah, setelah itu kita akan ngasih warna atau ke sini, paint bucket buat ngasih tahu material dari si drainase ini. Nah, kita cari karena yang bagian namanya water, kita masukkan. Kita bisa lihat di sini ada pilihan waternya. Kita bakal pakai water stream, langsung kita penuhi pada bagian-bagiannya. Terus yang bagian sini, bagian bawahnya, kita pilih aspal yang concrete, kita bisa pilih. Lalu kita warna semua. Jika sudah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Lalu kita bakal ngasih dimensi ke sini. Berapa panjang dan lebarnya. Kita pilih dari titiknya, endpoint sampai sini, tarik. Nah, kita ke atas. Lalu habis itu kita tambahkan juga ke dimensi-dimensi yang lainnya. Sebelum itu kita bisa tambahkan garis untuk memudahkan seberapa sih tinggi airnya, karena biasanya dia nggak ada. Nanti dia bakal malah nyambung dari titik yang bawah sini ke garis yang merah ini. Jadi kita bisa tambahkan si line ini untuk memudahkan kita mengetahui tinggi dari si airnya. Nah, kita kembali lagi ke ini dimensi airnya berapa, kita tarik. Nah, sudah seperti ini. Ini juga kita bisa ubah nih warnanya. Kita pilih ke colors. Sudah bisa warnanya misalnya nih, tambah ke merah. Sudah warnanya berubah ke merah. Tambah ke satunya. Nah, yang bawah juga. Ya sudah, kita bisa tambahkan si teks label sini. Coba kita tarik, cuma menuliskan ini saluran. Warnanya juga bisa kita ubah. Jadi kurang biasanya kayak ini. Ini bisa kita lihat material itu masih ada yang belum. Kita tambahkan. Nah, kurang lebih. Bisa kita lihat di sini. Tambah depan, tambah atas, tambah samping-sampingnya, belakang. Oke, oke. Sudah. Filenya bisa kita simpan, kita bisa ekspor. Ini misalnya gambar 2D, kita simpan.
Sekian video penjelasan saya mengenai acara 1 praktikum mengenai AutoCAD dan SketchUp. Terima kasih.